Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih dititipkan Allah kesehatan, kesempatan, peluang untuk beribadah sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menyelamatkan umat dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kalau kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti di padang mahsyar kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah pertemukan dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, kaum muslimin dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap menciptakan di dunia ini, apapun dia ciptakan, ada satu yang paling dekat dengannya. Diciptakannya Allah menciptakan malaikat jutaan, bahkan miliaran malaikat dia ciptakan, tapi ada yang sangat dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Begitu juga kita dengan manusia ini Allah ciptakan jutaan miliaran manusia, tapi ada satu yang Allah ciptakan sangat dekat dengan Allah. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan juga oleh Allah 12 bulan putaran dalam 1 tahun, tapi ada 1 bulan yang sangat dekat dengan Allah. Itulah yang bulan sekarang, yaitu bulan Ramadan. Itu adalah bulannya Allah, di mana di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh keistimewaan. Bahkan kata Allah,
apapun kegiatan amaliyah kita di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan. Bahkan dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang menjaga kesucian Ramadan ini, kata Allah, penuh dengan keimanan dan keyakinannya kepada Allah, maka Allah ampunilah dosa-dosanya yang berlalu. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, insyaallah Allah akan hapuskan dosanya yang 11 bulan berlalu, kecuali syirku billah, syirik kepada Allah, itu yang tidak Allah bisa ampuni. Oleh karena itu, mari kita jaga kesucian Ramadan ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dihapuskan seluruh dosanya yang 11 bulan, dan seperti bayi yang baru dilahirkan dan dijanjikan surga oleh Allah di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Umamah. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kasih aku satu amal dan perintahkan kepadaku, apabila aku lakukan, aku cepat-cepat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Terus Rasulullah menjawab dengan simpel saja. Kata Rasulullah, alaika bisaum, berpuasalah kamu, kata Allah. Kata Rasulullah kepada Abi Umamah. Jadi Abi Umamah ini terdiam, dan dia terus tegak dan langsung balik ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan dia berpikir, dengan puasa bisa mempercepat kita masuk ke dalam surganya Allah. Saking penasarannya, diulangnya pertanyaan keesok harinya. Dia datangi Rasulullah dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, coba jelaskan dan perintahkan kepadaku satu amal, di mana amal itu aku lakukan, aku cepat masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Alaika bisawun fa innahu la iddalah. Kamu puasa saja, karena puasa tidak ada bandingannya dengan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tarik kesimpulan di sini. Dengan berpuasa, dengan amalan puasa, kita bisa cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari Rasulullah. Apa kelebihan dari bulan Ramadan ini? Dalam puasa ada dua hikmah yang sangat baik bagi diri kita. Salah satunya, kita membentuk jiwa yang sabar. Jadi orang-orang berpuasa itu, Pak, dia akan terbentuk dirinya sabar. Jadi puasa itu bisa membentuk diri kita menjadi sabar. Dan juga puasa itu tidak bisa dicepatkan, tidak bisa dilambatkan. Kalau puasa itu ada aturannya. Mulai makan sahur
sampai berbuka puasa. Itulah puasa. Kalau amalan-amalan lain bisa kita cepatkan, bisa diperlambatkan. Contoh salat sendiri itu bisa kita cepatkan. Kalau salat berjamaah tentu kita harus mengikuti imam. Ada kita lihat yang lagi viral di YouTube, itu salat tarawihnya itu 7 menit. Kalau tidak salah itu dari daerah Blitar. 7 menit selesai. Bagaimana dengan tumak ninahnya? Bagaimana dengan ayat-ayat yang dia baca? 7 menit selesai. 23 rakaat. Kita 11 rakaat aja, agak panjang dikit aja bacaan imam. Walaupun kita tidak protes, paling tidak ibu-ibu sudah mendongkol dalam hatinya. Alangkah panjangnya ayat imam ini. Itu 23 rakaat 7 menit. Jadi puasa itu tidak bisa dicepatkan, tidak bisa dilambatkan. Itulah makanya puasa itu bulannya Allah. Kita harus menjaga kesuciannya di siang hari, dan kita jaga di malam hari dengan banyak-banyak qiyamul lail, yaitu baca Al-Quran dan sebagainya. Dan juga puasa ini Pak, yang halal bisa menjadi haram. Misal kita berbuat yang tidak baik, lagi kita berpuasa, yang bisa merusak puasa kita lakukan di siang hari, haram. Tidak boleh kita lakukan karena takut merusak puasa kita. Jadi bertanya sama bapak, kalau istri kita halal, kapan halalnya Pak? Maghrib, tidak mungkin. Habis tarawih. Jadi puasa itu tidak bisa dicepatkan, tidak bisa dilambatkan. Itulah kelebihan dari bulan Ramadan. Kata Allah, barang siapa yang menjaga kesucian Ramadan, dia jaga siang dan malam. Dalam Al-Quran dia katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini bulannya Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, ingin masuk surga, jagalah baik-baik Ramadan ini. Mumpung Ramadan ini masih berjalan 8 hari, masih ada 22 hari lagi untuk kita jaga tamu Allah ini. Bapak-bapak kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat sepele kita katakan kita sanggup menjaga Ramadan, tapi kenyataannya semua indera kita tidak bisa menjaga Ramadan kecuali iman ada di dalam diri kita. Mulut kita berpuasa sangat susah kita jaga. Mata kita sangat susah kita jaga, apalagi zaman sekarang ini. Kemanapun kita melihat, semuanya bisa merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan kesuksesan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama 11 bulan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah kembalikan kepada yang fitrah suci
dan kita mendapatkan pahala takwa di akhir Ramadan nanti. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita menjaga, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.